Hai, gua Roni Azhar. Seperti janji gua di video sebelumnya, gua bakal eh, pointing sedikit common mistake yang dilakukan oleh videographer ataupun editor. Jadi kebanyakan dari para editor video terutama kurang mengenali bagaimana cara memaksimalkan audio. Tapi biasanya di setiap videonya menggunakan selalu musik gitu. Back sound, background, either ngambil dari YouTube yang gratisan atau yang dari Epidemic Sound. Nah, yang gue perhatikan adalah pada saat nggak ada narasi atau voice over ya fine gitu. Cuman pada saat ada voice over keteteran sepertinya, karena pada saat masukin back sound dengan voice over jadinya tubrukan gitu. Terkadang suaranya voice-nya nggak kedengeran karena backsound yang kegedean ataupun kekecilan. Nah, akhirnya banyak yang gue perhatikan teman-teman mengambil cara yang paling logis sih. Gue juga ngelakuin dulu, yaitu dengan otomat. Jadi pada saat voice overnya masuk, audionya backsoundnya dikecilin, habis itu begitu lagi naikin bla bla bla. Nah, di sini gue mau mencoba untuk ngasih tahu tips and triknya bagaimana caranya supaya mau backsoundnya segede apa juga tapi voice over atau narasinya tetap kedengeran gitu. Maksud gua, nah logikanya begini. Ada back sound, ada narasi, berarti ada 2 layer audio yang akan masuk. Nah, yang kita utamakan pasti tentunya narasi dong gitu. Tapi bukan berarti back sound ini nggak penting juga sehingga akhirnya dikecilkan aja gitu ya, enggak gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan surround gitu, balancingnya. Kalau musik yang sudah jadi biasanya sudah diatur tuh surroundnya, nanti gitarnya di kanan, keyboardnya di kiri, perkusi di tengah, belakang, bass di bawah, gitu-gitu deh gitu. Nah, cuman kan teman-teman banyak yang ngedownload menggunakan lagu yang sudah jadi. Nah, bagaimana caranya? Cara simple. Ada 2 cara yang bisa gua kasih tahu. Cara pertama nih favorit gua yang biasa gua lakukan. Nah, teman-teman biasakan menggunakan DAW, Digital Audio Workstation, apa aja. Kalau Mac ada GarageBand, gue pakai Logic Pro, Windows juga banyak, ada Cubase, ada segala macam, dan cara kerjanya kurang lebih sama gitu. Nah, ini gue udah siapin sampel lagu Sakoseng Owambele yang kemarin kita buat untuk On Tahun. Kalau teman-teman dengerin, ini stereo sekarang, masih dalam kondisi stereo nih, lihat kelihatan stereonya. Jadi kalau gue ngomong pada saat vokalnya ada, berantakan juga ini. Perlu juga teman-teman videographer, editor tahu bahwa kapan nih musiknya pengen didengerin, kapan narasi pengen dengerin. Nah, ini bisa gue ke kiriin, kananin. Ini dasarnya musik ya, stereo, bisa di kiriin, bisa di kananin. Nah, ini waktunya ngomong karena vokalnya nggak ada, waktunya ngomong. Nah, bagaimana caranya gue untuk mengatasin gini ya gitu? Karena narasinya sekarang nggak kedengeran. Ini ada satu sampel yang gue coba bagi. Nah, perbedaan antara 2 yang gua aktifkan ini adalah yang satu ada di left, full left, yang satu full right, jadi kiri dan kanan. Kalau digabung, ada perbedaan dengan audio yang tadi yang stereo. Sekarang suaranya benar-benar di kiri dan kanan, tapi masih belum maksimal karena di tengah-tengah masih kedengaran suara. Kalau teman-teman pakai headset, masih kedengaran. Udah mulai lumayan voice overnya kedengeran, tapi belum maksimal. Ya. Nah, cara berikutnya adalah ini udah cukup sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bikin di Premiere Pro itu tinggal dibikin double layernya. Terus satu ditaruh di kiri atau di kanan. Kalau kepepet begitu cukup.
Ini udah bisa ngomong nih. Nah, cara berikut gua adalah dengan menambahkan efek. Karena menurut gua kalau dengan sisi kirim kiri kanan doang itu belum terlalu maksimal pada saat kita ngobrol di tengah tuh. Suaranya masih di tengah. Nah, cara berikut gua adalah, nah ini cara yang gua prefer sebenarnya kalau seandainya gua nggak sempat ngebuat musiknya. Jadi kalau seandainya gua harus menggunakan musik orang, musik download yang berbayar, ya harus berbayar lah, jangan nyolong lah. Karena bikin musik itu susah. Nah, biasanya gua melakukan ini. Jadi untuk track yang stereo, ini track stereo, ya. Biasanya gua masukin plugin yang namanya spreader. Nah, yang dilakukan oleh spreader itu adalah benar-benar membagi ke kiri kanan. Sehingga apa yang gue omongin akan kedengeran. Tinggal gue atur volume. Jadi, nah begini. Gue masih bisa ngomong di sini. Karena channelnya berbeda ya, satu kiri dan kanan dan gue suaranya tengah gitu. Nah, makanya kalau narator akan lebih baik recordnya mono dan outputnya mono, jadi dia 3 begini. Kiri kanan ini background, tengah ini adalah naratornya tadi. Kalau gini kan enak. Terus kalau gua matikan spreader, coba dia kembali ke tengah. Kalau teman-teman pakai headset pasti akan kedengeran banget. Sekarang ini kembali ke tengah lagi, gua nyalain lagi. Nah, ada pilihan lain selain itu adalah imaging stereo spread. Cuman stereo spread ini masih kurang natural menurut gua kalau kita menggunakan sound dari download yang sudah jadi, bukan kita bikin. Jadi gua tetap lebih prefer spreader. Ini waktunya ngomong musik bla bla bla. Nah, simpel ini aja sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau belajar DAW, gue pikir perlu mengetahui beginian. Walaupun kalian editor dan videografer, tapi audio itu hal yang paling penting menurut. Nah ini, atau dengan cara yang pertama tadi, kalian bagi 2 tracknya, kecilin volumenya, yang satu cari ke kanan, satu ke kiri, terus ke tengah-tengah naratornya. Jadi si voice overnya akan bisa kedengeran. Kira-kira gitu sih. Moga-moga bisa ngebantu. Terima kasih udah nonton. Kalau ada pertanyaan silakan aja. Jangan lupa subscribe dan komen dan like videonya. Thank you.